Kita ketahui bersama bahwa ini menyebutkan 4 orang ya Bang, yang diduga adalah pelaku yang sebenarnya. Nah, terkait sidang hari ini seperti apa nih? Ya, hari ini pertama saya penasihat hukum terdakwa atau advokat terdakwa menyampaikan atau mengajukan bukti tambahan berupa bukti elektronik, sebuah rekaman video di mana dalam rekaman video tersebut ada kuasa hukum dari keluarga korban, rekan Heri Reang, dan kerabat keluarga korban, kerabat korban, kemudian Pak RT setempat memasuki kios atau toko Budi dengan cara didobrak itu, kemudian berhasil masuk. Nah, setelah terlihat dalam tayangan video itu, memang tempatnya itu ruangannya masih rapi, tidak berantakan. Bahkan ada sembako, ada minyak juga masih rapi, ya. Dan tidak ada satupun yang mengatakan menemukan bercak darah. Hanya mengatakan bau busuk telur, itu saja. Nah, artinya ya, itu tanggal 11 September 2025. 3 hari setelah Ririn Priyo ditangkap. Nah, artinya kalau Priyo itu di dalam kesaksiannya pada tanggal 18 Mei 2026 menerangkan mengenai ada perubahan TKP khususnya pembunuhan terhadap Budi, ya, dilakukan di kios, kemudian penyidik langsung menindaklanjuti dengan olah TKP dan katanya menemukan bercak darah, maka dibandingkan dengan video yang lebih dulu, ya, dilakukan, dicek oleh keluarga korban, kerabat korban dan kuasa hukumnya itu Heri Reang, ya, itu tidak menemukan bercak darah dan tempatnya masih rapi. Jadi hanya untuk perbandingan saja, biar hakim yang menilai. Dan itu saya dapat dari, ya, akun Facebooknya, media sosial akun Facebooknya Heri Reang yang diunggah pada 11 September 2025. Ya, jadi bukti itu, ya, kenapa saya serahkan karena Priyo berubah mengatakan ada di kios, sehingga kami ajukan bukti rekaman video itu hanya untuk perbandingan, untuk hakim dasar memperbandingkan, untuk menilai, ya, untuk menyimpulkan, untuk memutus nanti kan, apakah mana nih yang dipercaya kan, apakah keterangan Priyo, ya, bahwa TKP untuk pembunuhan Budi di kios, ya, atau di rumah, nah, biar hakim lah yang menyatakan. Tapi yang jelas sih ada pembunuhan kan itu. Nah, tapi saya lebih percaya sebenarnya keterangan Priyo yang pertama, ya, yang di rumah itu. Nah, makanya ketika nyebut di kios, kasih nih bukti cek TKP, ya, tanpa didampingi polisi saat itu tanggal 11 September 2025, kondisinya masih rapi, tidak berantakan gitu. Yang kedua, langsung tadi pemeriksaan terdakwa Ririn, dan ditanya oleh penuntut umum, pada pokoknya Ririn tidak tahu pembunuhan. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, apa yang dia tahu? Nah, yang dia tahu itu rekan-rekan dengarkan sendiri bagaimana tajamnya penuntut umum, jaksa menanyakan kepada Ririn, dan Ririn tadi kita saksikan memang tidak tahu, dan yang ia tahu itu datang ke Budi karena diminta oleh Budi, ya, karena ada Amaniani mau nagih utang, jadi diminta oleh Budi untuk datang untuk menengah-nengahi. Itu tadi kan keterangan terdakwa Ririn bersama Priyo datang, nyampe ke rumah Budi sudah ada Amaniani sama Joko. Nah, kemudian tidak lama tadi kan diterangkan Joko keluar lewat pintu garasi, kemudian Amaniani meminta Ririn nyusul Joko, tapi Ririn sempat mengatakan Priyo saja yang nyusul, karena kan Ririn juga tidak tahu kan akan terjadi pembunuhan atau tidak kan, dia tidak tahu, sehingga nyuruh Priyo. Tapi Amaniani mengatakan sudah kamu ajarin kan, akhirnya Ririn pergi. Saat Ririn keluar, Budi ikutan keluar, korban kan tadi begitu ya, Budi ikutan keluar sama Ririn, ya, kemudian Priyo ngikuti dari belakang menggunakan motornya Ririn, ya, atau istrinya Ririn, Sela itu kan. Nah, keluar ke arah kios atau toko. Nah, nyampe di kios, Joko ada yang tadi keluar duluan, sudah standby dengan menggunakan motornya.
Nah kemudian Ririn ikut Joko karena tadi disuruh oleh Aman Yani. Sementara Aman Yani ada sendirian ditinggal di rumah. Lalu tadi kan ditanya juga sama jaksa, kritis. Saya bagus ya, saya apresiasi pertanyaan jaksa itu kritis. Artinya untuk menguji kan kebenarannya. Loh kenapa Budi keluar? Ikut keluar. Kata Ririn tadi mau beli 9 untuk tamu Aman Yani tadi yang ditinggal sendirian kan. Nah lalu kalau Prio ditanya kenapa Prio ikut, kan dia jawab tidak tahu. Nah kemudian itulah yang terlihat di CCTV yang pernah ditayangkan di sidangnya Prio. Ketika Prio Ririn sama Budi kemudian diikuti Prio keluar itu ke arah kios ya, itulah yang sebenarnya. Kemudian Ririn pergi ke asrama Penganjang dengan motornya Joko ya Pak Jerry. Nah kemudian apa yang terjadi ya tidak tahu. Prio bersama Budi lah ada di kios, ditinggal sama Joko sama Ririn kan pergi. Lalu kan ditanya berapa lama di Penganjang, di asrama Penganjang, kurang lebih 1 jam kata Ririn tadi kan. Nah ngapain saja ya, dia nunggu Joko saja di motor di asrama Penganjang itu, bukan di rumahnya tapi di jalan. Digambarkan Ririn di sebelah kiri, Jokonya di seberangnya sebelah kanan. Lalu ditanya juga ada siapa, Joko ketemu siapa? Ada 4 orang ya membawa mobil yang menemui Joko bersama 4 orang ya, terlihat dari cahaya ada di dalam mobil. Nah kemudian kurang lebih 1 jam Joko mengajak Ririn kembali ke rumah Budi. Nah, menggunakan motor yang nyetir temannya Joko, yang di antara 4 orang tadi di mobil. Temannya Joko yang nyetir, Ririn di tengah, Joko di belakang. Nah, lalu ditanya lagi kan sama jaksa, ke rumah itu apakah langsung ke rumah? Ke kios dulu, ke kios. Ke kios di stop sama Prio. Nah, berhenti motornya bonceng bertiga itu, Prio di situ sendirian dengan menggunakan motornya Ririn. Nah, kemudian Joko sama Ririn turun, sementara temannya yang nyetir balik lagi ke arah Kulcim. Nah, kemudian Joko meminjam motornya Ririn yang dipegang Prio. Pergi lagi Jokonya, sehingga tinggal Ririn sama Prio. Kemudian apa yang dilakukan? Kata jaksa tadi kan, akhirnya Ririn sama Prio berjalan kaki ke rumahnya Budi. Nah, itu juga yang terlihat di dalam sidangnya Prio, ada terekam CCTV Ririn sama Prio ke arah rumahnya Budi lagi kan itu. Nah kemudian nyampe di rumah Budi, Ririn melihat suasana sepi. Ririn tanya ke Prio, Budi mana kok sepi? Prio jawab tidak tahu ya. Nah kemudian tidak lama Joko datang dari pintu garasi tadi kan. Nah kemudian tanya sama Joko, bang Budi mana? Budi menjawab, Joko tanya sama Joko, Budi mana? Joko menjawab bahwa Budi sama Aman Yani keluar lagi urusan bisnis. Nah terus juga Ririn nanya lagi kalau istri sama bapaknya kemana. Istrinya lagi sakit muntah darah, istrinya Budi bersama 2 anaknya dibawa oleh saudaranya, oleh Sahroni, Pak Sahroni, nginap di saudaranya Pak Sahroni. Nah, lalu Ririn ini ya udah saya pulang, cuma di stop, nggak boleh sama si Joko ya. Katanya dapat PA dari Budi, kamu suruh nungguin rumah sama saya. Nah itulah jadi Ririn datang ya sama Budi sama Joko itu ya, kemudian Jokonya pergi, kemudian Ririn masuk sama Prio itu sudah sepi. Dan Ririn ya itu bohongi menurut saya oleh Joko itu bahwa Budi bersama Aman Yani pergi dan istrinya sama anaknya itu dibawa sama Pak Sahroni nginap di rumah saudaranya Budi. Nah, tetapi belakangan kalau menurut keterangan Prio diketahui itu sudah pada meninggal, itu sudah terjadi pembunuhan. Itu. Jadi disitulah Ririn tidak tahu pembunuhan itu. Nah, kemudian sampai besoknya lagi ya, Ririn juga sempat pulang kan setelah beli makan Prionya. Nah, kemudian pagi dini harinya Ririn diminta Joko untuk mengantar saudaranya mengantar Joko ke saudaranya ke Jatibarang kan. Terus kemudian mobilnya mogok. Kemudian Joko ngasih KTP untuk nginap. Ya, Ririn suruh nginap aja karena Jokonya turun dan mobilnya bukan mogok, tersendat ya, tersendat. Nah, kemudian nginep ke Jatibarang ya, kemudian sampai seterusnya lah. Pada pokoknya disitulah Ririn tidak tahu pembunuhan itu. Tadi keterangan terdakwa Ririn seperti itu ya kronologisnya, sehingga ia tidak tahu pembunuhan. Keterangan Itu. Ririn hari ini nih sama dengan keterangan sebelumnya tidak? Keterangan Ririn hari ini pada pokoknya sama
dengan keterangan Ririn sebelumnya saat menjadi saksi untuk terdakwa Priyo. Ya, pada pokoknya sama. Nah, mungkin nanti setelah penuntut umum bertanya, nanti kan giliran kami advokat terdakwa yang bertanya. Nanti kami akan tanya lebih detail. Bagaimana kalimat-kalimatnya? Bagaimana sebelumnya kenal sama Ahmad Yani? Bagaimana bisa tahu Ahmad Yani punya utang sebelumnya? Budi punya utang ke Ahmad Yani sebelumnya? Kan itu. Nah, nanti saya akan kupas, akan saya tanyakan lebih detail. Itu biar konstruksi ya, permasalahan yang diketahui Ririn atau sepengetahuan Ririn itu semuanya itu terjawab. Nah, termasuk nanti saya juga akan meminta kepada majelis untuk memerintahkan penuntut umum untuk membuka CCTV secara full di jam-jam, terutama jam 9 malam sampai jam 2 dini hari itu. Ya, ketika Ririn sama Priyo masuk, keluar, ya, kemudian saya ingin tahu juga ketika Ririn sama Priyo di rumah Budi sudah ada Ahmad Yani itu kan, nanti apakah terekam CCTV atau tidak? Berarti kan saya minta suruh buka dari mulai jam 9 malam ya, 28 Agustus 2025 terus sampai jam 2 ya, diperkirakan jam 2 itu selesai ya. Siapa saja yang mondar-mandir ke situ, nanti saya minta agar CCTV itu dibuka. Izin bang, saya bertanya bang. Tanggal 11 September 2025, Ya. saat masuk ke toko itu, apakah didampingi oleh tim Inapis? Tidak. Jadi di dalam rekaman video itu hanya dari kerabat korban, ya, keluarga korban bersama kuasa hukumnya, ya, rekan Heri Reang dan Pak RT setempat itu. Kalau di dalam percakapan di dalam video itu ada Pak RT setempat. Itu jadi tidak ada anggota polisi baik itu penyidik maupun Inapis. Tuh. Bang, izin bertanya bang. Kita ketahui bersama bahwa Ririn menyebutkan 4 orang ya bang, yang diduga adalah pelaku yang sebenarnya. Nah, dalam hal ini apakah abang pernah bertanya kepada Ririn ada alat bukti lain yang tentunya ada persesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Ririn terkait 4 pelaku tersebut bang? Oke. Jadi yang disebutkan oleh Priyo sebenarnya, sidang pertama dengan agenda pembacaan dakwaan, setelah itu Priyo menyampaikan surat, ya, membacakan surat yang sudah ia tulis mengenai kronologis yang sebenarnya, yang pada intinya ada 4 pelaku, Ahmad Yani, Hadi, Yoga, dan Joko. Lalu apa buktinya? Saya juga memang waktu pertama kali menemui Ririn dan Priyo, saya menanyakan juga, apa nih buktinya? Nah, buktinya satu-satunya yang saintifik itu adalah rekaman CCTV yang pada pukul 05.01 yang ada masuk itu ke gerbang. Saya pernah tanya kepada Priyo, Priyo ini siapa? Ini Joko. Itu jawaban Priyo bahwa itu Joko, itulah yang dalam CCTV itu juga yang membuat saya akhirnya mau menangani perkara ini karena itu bukti saintifik. Nah, apalagi ketika Priyo jadi saksi untuk terdakwa Ririn 18 Mei 2026, ketika ditanya mengenai CCTV pukul 05.01 itu yang ia sebut terangkan ke saya ya di luar sidang itu adalah Priyo. Priyo juga mengatakan dalam CCTV itu bukan dirinya, bukan Ririn. Nah, artinya ada sosok lain. Ya, itu 18 Mei loh ya. Waktu dia sudah berubah, tetap dia mengatakan bukan Priyo, bukan Ririn. Namun di keterangan dia pada saat dia diperiksa sebagai terdakwa, ya, yang sidang sudah terpisah, Priyo mengatakan bahwa itu adalah dirinya, mengakui dalam CCTV itu adalah dirinya, diri Priyo. Ya, padahal kalau menurut saya dari postur tubuh kita lihat secara kasat mata ya, itu dari postur tubuh juga bukan Priyo itu ya, karena dalam CCTV itu badannya agak gempal, agak tinggi ya Pak Jerry, sementara Priyo itu kan kecil ya, mohon maaf ya, agak bungkuk kan gitu. Nah, kalau itu gempal. Nah, kalau untuk Ririn ya jauh, Ririn lebih tinggi. Nah, jadi itulah satu-satunya alat bukti saintifik. Oke bang. Yang kedua mengenai ada Ahmad Yani, itu diterangkan oleh Ririn adalah pamannya.
dan identitasnya jelas, saya selidiki, saya telusuri, dan nama Amaniani itu memang keluarganya ada, anaknya ada, hanya orangnya sudah lama pergi, belum kembali. Itu, jadi itulah petunjuk awal atau bukti-bukti awal ya adanya ya pelaku lain. Ya. Itu meskipun yang disebutkan ada 4, tapi saya menyebutnya adanya pelaku lain di luar Ririn dan Prio yang sudah ditangkap itu. Oke Bang, tadi sudah disampaikan oleh Abang, tapi dalam hal ini saya lihat Abang sering melakukan investigasi nih ke lapangan. Ya. Nah menurut Abang sendiri, apakah memang ada persesuaian apa yang disampaikan oleh Ririn dan Prio terkait adanya pelaku lain yang disebutkan tadi Bang? Menurut Abang sendiri nih, karena mungkin dalam hal ini penting juga untuk dapat meyakinkan hakim terkait adanya pelaku lain tersebut Bang. Saya investigasi pertama dengan menelpon ibunya korban Ois, Ibu Teti. Saat itu saya telepon tanggal 30 Maret 2026. Ketika saya telepon, Ibu Teti menerangkan bahwa sebelum kejadian, ya, Kamis malam, ya Pak Jerry, ya, kalau kita sebut tanggalnya 28 Agustus 2025, istrinya Budi Ois itu sempat telepon Ibu Teti. Dalam sambungan telepon itu dia lagi meniduri anaknya. Kemudian Budinya itu bolak-balik kamar, sehingga Ois mengatakan ini bolak-balik aja, ini mau ganggu mau tidurin anaknya. Lalu Ibu Teti menanyakan ada apa? Itu ada temennya Abudi, Yoga dan teman-temannya berempat. Nah, seperti itu jawaban Ibu Teti kepada saya. Jawaban Ibu Teti yang menerangkan bahwa sebelum kejadian Oisnya telepon ada temannya Abudi bernama Yoga dan teman-temannya berempat. Itulah juga yang membuat saya tambah yakin saat itu hasil investigasi saya bahwa ada pelaku lain nih, karena ibunya Ois bernama Teti menerangkan ada orang lain nih bernama Yoga ya dan teman-temannya berempat sebelum kejadian. Nah, kenapa sebelum kejadian? Karena besoknya lalu kemudian Ibu Teti menerangkan handphonenya Ibu Ois nggak bisa dihubungi. Itu investigasi kedua. Masih bulan Maret ya, Maret atau April saya habis sidang keluar ya, itu menanyai atau mewawancarai 2 orang bernama Apriana dan Nurwita. Mereka menerangkan bahwa pada 28 Agustus 2025 Kamis malam ya, kurang lebih jam 11, sepulang dari tutup konternya ya, usaha konternya pulang melewati rumah Budi, itu ada mobil Avanza jenis Avanza, minibus jenis Avanza warna hitam. Kemudian ia melihat pintu rumahnya Budi membuka sebelah pintunya, karena pintunya kubu ada 2, membuka sebelah. Nah, ini berkesesuaian dengan keterangan Prio dan Ririn yang disampaikan kepada saya pada saat baru datang ke rumah Budi. Sudah ada Amaniani sama Joko. Ia juga melihat di luar rumah Budi ada mobil jenis minibus ya, jenis Avanza warna hitam. Artinya dugaan ada pelaku lain, dan terutama Ririn Prio lihat ada Amaniani dan Joko. Ini ada kesesuaian mengenai adanya mobil di luar rumah Budi antara keterangan Ririn Prio dan Nurwita beserta Apriana. Pukul berapa itu? Itu kurang lebih pukul 11. Platnya ketahuan dong Bang? Hah? Plat nomornya Platnya ketahuan? enggak. Lalu banyak pertanyaan di teman-teman di netizen ya. Kenapa Nurwita dan Apriana ini yang melihat ada mobil 11 malam itu ya, itu tidak dihadirkan? Saya kasih tahu, Nurwita dan Apriana ini anaknya Pak Zul Herpi sama Ibu Roema. Jadi ketika saya putar videonya di persidangan saja, itu sudah responnya udah beda. Jadi nggak mungkin dia mengizinkan untuk dijadikan saksi, karena narasinya selama ini udah pelakunya 2 orang kan itu, Ririn Prio. Jadi mana mungkin saya bisa menghadirkan 2 orang tersebut yang mengetahui adanya mobil di depan rumah Budi malam itu. Itu jadi makanya kami tidak bisa menghadirkan 2 orang itu yang melihat mobil
mobil jenis Avanza tersebut. Sehingga yang kami hadirkan, yang kami putar adalah video rekaman wawancaranya saja. Bang, Oke. Ya. CCTV yang itu saksi keterangan ahli IT. Kenapa bisa hanya